Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis laporan keuangan. Yang kedua yaitu neraca. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi, laporan laba yang ditahan, dan laporan modal sendiri. Yang berikutnya yaitu analisis laporan keuangan yang diperbandingkan. Selanjutnya analisis sumber dan penggunaan modal. Yang terakhir yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke pemaparan materinya. Happy for watching, guys. Analisis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari manajemen keuangan. Laporan keuangan merupakan bahasa tertulis dari kegiatan perusahaan, di mana laporan keuangan menjadi sumber informasi untuk mengetahui kegiatan dan perkembangan perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan dibagi menjadi yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan modal. Selanjutnya prinsip-prinsip laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis atau kejadian yang telah lewat. Yang kedua, penyusunannya menggunakan taksiran. Yang ketiga, informasi berdasarkan fakta. Yang keempat, disusun dan dengan menggunakan istilah teknis akuntansi. Laporan keuangan yang dapat dipercaya bergantung pada 3 hal. Yang pertama dapat diuji, yang kedua netral, yang ketiga menyampaikan yang seharusnya. Selanjutnya yaitu neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi dan keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Komponen-komponen neraca, yang pertama aktiva, yang kedua utang, yang ketiga ekuitas. Klasifikasi pos neraca dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aktiva lancar, yang kedua investasi jangka pendek, dan yang ketiga aktiva tetap. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi, laporan laba yang ditahan, dan laporan modal sendiri. Laporan laba rugi adalah laporan berisi informasi untuk melihat hasil aktivitas usaha saat ini dan berkaitan dengan usaha di masa yang akan datang. Unsur-unsur laporan laba rugi, yang pertama pendapatan, yang kedua beban, yang kedua profit atau keuntungan, yang keempat loss atau kerugian. Laporan laba yang ditahan adalah laba ditahan merupakan laba yang ditahan untuk digunakan dalam aktivitas bisnis. Laporan modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang ditanam di dalam perusahaan dalam jangka waktu yang tidak tertentu lamanya. Analisis laporan keuangan yang diperbandingkan. Pentingnya laporan keuangan bagi berbagai pihak berdasarkan konsep keuangan, maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Metode dan teknik analisis yang digunakan. Yang pertama, analisis vertikal atau statis dilakukan untuk menganalisis laporan pada satu periode tertentu antara pos yang satu dengan yang lain pada laporan keuangan yang sama. Yang kedua, analisis horizontal dinamis dilakukan untuk membandingkan pos yang satu dengan yang lain dengan menunjuk informasi keuangan dalam bentuk rupiah atau dalam unit. Selanjutnya, laporan keuangan yang diperbandingkan merupakan suatu metode analisis yang membandingkan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada beberapa metode yang telah ditentukan. Selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan modal. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan lainnya. Selanjutnya, tujuan modal kerja. Yang pertama, kegiatan seorang manajer lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar, cepat, dan sering kali mengalami perubahan serta cenderung labil. Yang ketiga, dalam praktiknya, sering kali separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar. Yang keempat,
Bagi perusahaan yang relatif kecil, modal kerja amatlah penting. Yang kelima, terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Faktor yang mempengaruhi modal kerja yaitu yang pertama, jenis perusahaan, yang kedua, syarat kredit, yang ketiga, waktu produksi, yang keempat, tingkat perputaran kesediaan. Selanjutnya yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Kas adalah suatu alat tukar yang bisa digunakan dalam suatu bentuk ukuran dalam bidang akuntansi. Analisis laporan sumber dan penggunaan kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber dan penggunaannya. Sumber dana kas menurut Johnson tahun 2005 dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pinjaman jangka panjang yang dilunasi dalam jangka 1 tahun. Yang kedua, pinjaman jangka pendek yang dilunasi kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, sumber-sumber dana menurut Samsudin tahun 2007. Yang pertama, penurunan tingkat aktiva. Yang kedua, peningkatan jumlah hutang. Yang ketiga, keuntungan sesudah pajak. Yang keempat, depresiasi dan beban-beban. Yang kelima, penjualan dalam saham-saham baru. Setelah tadi pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Thank you for watching guys. Bye bye. Assalamualaikum.